Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus asli, lalu mana Yesus palsunya? Nah, itu mungkin Anda bisa sampaikan ke kita di sini. Yesus palsunya adalah bom-bom, Yesus palsunya adalah siapa? CP atau siapa yang Anda maksud? Karena Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Setelah terangkat ke langit, Yesus mengatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, jangan kau pergi ke sana. Atau ada Yesus di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab aku akan datang kedua kalinya dengan tanda seperti sinar yang berkilat dari timur sampai ke barat. Bahkan di data selanjutnya dikatakan bintang-bintang akan berjatuhan setelah itu. Kemudian segala upaya yang terjadi, kemudian itu jelas diterangkan di dalam kitab saudara. Maksud saya, segala sesuatu yang selama ini kita rasakan damai, sejahtera, itu akan mengalami kekacauan disebabkan karena kiamat itu akan muncul. Kuasa-kuasa langit akan berguncang kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada penulis kitab Wahyu dan penulis kitab Galatia, Roma, Filipi dan seterusnya, itu bukanlah Yesus. Dengan kata lain, Kristen selama ini menyembah Lucifer alias setan. Gitu Bang. Oke, terima kasih Bro. Begitu panjang dan begitu melelahkan. Kalau bisa minum air dulu biar jangan terlalu capek. Begini, saya melihat dan mendengarkan narasi saudara, ya, Anda mengatakan ada Yesus palsu dan ada Yesus asli, ya. Seakan-akan di sana ada dua pribadi yang asli dan palsu. Tetapi Anda tidak melihat di dalam diri Yesus itu dia adalah Allah sejati dan dia itu adalah manusia sejati. Nah, suatu keanehan di dalam narasi saudara ketika Anda menekankan siapa yang datang kepada Yesus itu. Anda mengatakan itu adalah bintang timur dan lain sebagainya. Dan sudah jelas-jelas di sana bahwa yang datang kepada Paulus di sana itu adalah Yesus itu sendiri, di mana dia ada suara dan mendengar, dia mengatakan, siapakah engkau? Dia menjawab, aku adalah Yesus yang engkau aniaya. Bagaimana mungkin engkau menarik dari Kisah Para Rasul ke Wahyu? Kalau mungkin ada di sana bintang fajar, dan Yesus juga mengatakan dia adalah terang itu sendiri. Dia itu adalah terang, ya. Dimana juga ketika Yesus lahir, ada orang Majus yang datang, yang menuntun orang Majus itu adalah bintang yang menuntun mereka sampai ke tempat lahirnya Tuhan Yesus. Jadi apa? Bintang fajar di dalam Wahyu itu adalah suatu nama yang disematkan di dalam diri Yesus. Jadi saya rasa di sini tidak ada yang namanya palsu. Itu saling berkesinambungan. Cuma saudara Juma di sini hanya menekankan kemanusiaan dan mengabaikan ke aspek keilahian sehingga Anda menimbulkan suatu paradigma yang mengatakan dia itu adalah manusia. Nah, jadi Paulus, ya, di sini dia itu hanya menerima dari Yesus, perintah dari Yesus. Dasarnya apa? Di 1 Korintus pasal 11 ayat 23 di sana menekankan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Artinya apa? Paulus hanya menerima dan hanya meneruskan apa yang dia terima itu tentang Yesus.
Jadi Paulus seakan-akan saudara-saudara ini mengatakan, oh Paulus ini biang kerok. Ya. Tetapi dia di situ di dalam 1 Korintus 11 ayat 23, dia itu hanya meneruskan apa yang dia terima, bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke saudara, silakan. Oke, ya. Jadi sekali lagi saya katakan, Anda mencoba mewakili makhluk yang datang kepada Paulus dengan mengatakan Yesus ada sisi kemanusiaan dan ada sisi ketuhanan. Itu ajaran siapa? Di mana Yesus mengajarkan itu? Tak akan pernah Anda temukan. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, dia mengatakan dirinya anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Itu ajaran Yesus. Berbicara pun Yesus bukan dari dirinya. Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dari diriku bukan dari diriku tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu konsep yang diajarkan Yesus kepada muridnya yang asli. Tapi ketika berbicara mengenai Kristen, maka Kristen akan menggabungkan antara Yesus yang asli dengan Yesus yang palsu, sehingga muncul kemudian paradigma dogma doktrin. Yesus manusia 100%, Yesus Tuhan 100%. Kenapa demikian? Karena orang Kristen memadukan antara Yesus, antara makhluk yang membawa-bawa nama Yesus, antara makhluk yang mengaku Yesus kepada Paulus, dan Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus adalah Nabi, Yesus adalah Rasul. Bagi Yesus asli dan pengikutnya yang asli. Tapi Yesus yang palsu mengaku sebagai Tuhan. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang awal, akulah yang akhir. Dia mengaku sebagai Tuhan. Dan melalui nabi-nabinya, Yesus palsu ini kemudian mengajarkan bahwa dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Mari kita lihat, mari kita buktikan. Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia. Coba lihat. Sejak kapan Yesus asli mengajarkan ini? Sejak kapan? Sejak kapan Yesus mengatakan ini? Yohanes 3 nomor 34. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan akan menaruh rohnya ke atasnya tanpa terbatas. Artinya Yesus sedang menyamakan dirinya dengan penyampai-penyampai firman yang lain. Tetapi Yesus palsu menuntun nabi palsunya Paulus untuk mengatakan bahwa Yesus itu juga adalah Esa. Berarti si makhluk ingin menyamai Tuhan pencipta alam semesta. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Fakta ini dalil. Kalau ada dua sisi yang berbeda tapi sama-sama Esa, berarti apa ini namanya? Tuhan pencipta alam semesta Esa. Ada lagi makhluk juga mengaku Esa. Yang Esa itu hanyalah pencipta alam semesta. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Ahada. Qul huwallahu ahada. Hanya satu yang Esa, nggak boleh dua. Tetapi makhluk yang datang mengaku Yesus membisikkan nabi palsunya Paulus dengan mengajarkan kepada seluruh manusia bahwa Yesus Kristus juga Esa, Elohim juga Esa. Berarti ada dua yang Esa ingin menyamai pencipta alam semesta. Inilah yang diterangkan oleh Yesaya 14 dalam nomor 14 yang disebut Hailale bin Zakar. Bintang timur, bintang fajar. Baca Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus, tunas Daud, sang bintang timur. Kalau di Islam muncul pertanyaan, Bang Suma, sini Bang Suma. Kenapa bro? Aku mau bisik sesuatu. Apa? Kalau yang datang mengaku Yesus dan mengaku bintang timur ini benar-benar iblis, kenapa emang? Masakan iblis mengatasnamakan dirinya, membuka rahasianya bahwa dia adalah iblis? Kan bukankah bintang timur itu adalah Helal bin Zakar, adalah iblis, Lucifer, betul? Loh,
Masa iblis menyatakan dirinya sebagai iblis sih? Apa jawaban Bang Suma kemudian? Iblis mengaku iblis karena iblis membuat makar. Maka Allah membalas makarnya dengan makar yang jauh lebih dahsyat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Iblisnya membuka dirinya sendiri bahwa aku adalah iblis. Apa yang terjadi? Apa kata ada orang yang terperdaya? Tidak. Justru karena dia mengaku iblis, mengaku bintang timur, miliaran manusia menjadi pengikutnya. Nah sekarang, kalau kita melihat Yesus yang asli menjalankan hukum Taurat dengan jelas. Hukum Taurat adalah sumber kehidupan. Tidak ada orang yang selamat. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan setitik hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan surga. Dalam kerajaan langit, bukan surga tapi kerajaan langit. Itu salah terjemah. Artinya orang yang menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat menurut Yesus asli, maka dia akan menempati neraka. Tetapi Yesus palsunya apa? Ketika datang kepada Paulus, "Woi Paulus, ya paman, ajarkan kepada manusia." Apa paman? Yesus Kristus mati dengan cara terkutuk, dengan menebus kutuk hukum Taurat, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Siapa yang membisikkan Paulus menuliskan suratnya tersebut? Yesus yang mengaku bintang timur. Itu pasti. Karena Yesus yang asli mengatakan, kalau kau hilangkan meskipun yang paling terkecil, lalu kau ajarkan kepada anakmu, kepada istrimu, kepada keluargamu, kepada orang lain, maka engkau akan menempati neraka. Matius 5 nomor 19. Tapi yang palsu datang, oh enggak dong, hukum Taurat itu sampah. Hukum Taurat itu adalah skubalon alias kotoran. Oke? Itu kata iblis yang datang merasuki nabinya, memberikan wahyu kepada nabinya, memberikan ilham kepada nabinya, memberikan petunjuk kepada nabinya, Paulus. Coba Anda baca kemudian dalam Galatia 3 tuh. Dari mana ilmunya Paulus dengan mengatakan Kristus mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk untuk menebus kutuk hukum Taurat? Sejak kapan Taurat itu adalah kutuk? Justru orang yang tidak menjalankan Taurat itu kena kutuk. Ulangan 27 nomor 26. Siapapun yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan, maka terkutuklah dia. Berarti siapa yang tidak menjalankan hukum Taurat, orang itu terkutuk. Tapi Paulus mengatakan justru hukum Taurat itulah kutuk. Coba, apakah Yesus pernah mengajarkan hukum Taurat itu harus hilang? Tidak. Bahkan Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan dari hukum Taurat. Lukas 16:17, bahkan Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi dalam Efesus 2 nomor 15, ada makhluk datang membisik kepada Paulus, sampaikan, ajarkan kepada ke dunia bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Ini apa ini? Makhluk apa yang datang mengaku Yesus, mengajarkan Paulus dengan ajaran yang bertentangan dengan Yesus asli? Pantas aja Yesus berpesan kepada pengikutnya, waspadalah kepada Yesus palsu yang akan datang kepadamu memakai namaku. Sekiranya mungkin mereka dengan mukjizatnya menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 24, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Pantas aja hari ini orang-orang Yahudi tidak mau percaya kepada Paulus. Makanya orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Terlalu panjang. Oke, silakan. Sudah. Sorry. Ya, sudah. Oke. Jadi sebenarnya panjang dan melelahkan bagi saya untuk mendengarkan narasi saudara. Tapi nggak apa-apa. Jadi begini. Tadi yang pertama, Anda memulaikan narasi Anda yang mengatakan dari mana
itu ajaran Yesus itu adalah manusia sejati dan itu adalah ilahi sejati. Seakan-akan Anda tidak pernah membaca dan melihat, ya, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 di sana. Di sana udah begitu jelas dan udah begitu terang, di sana dia mengatakan firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Anda seakan-akan tidak pernah melihat dan tidak pernah membaca ayat itu. Dan seakan-akan Anda, bagaimana mungkin? Seakan-akan itu merupakan suatu hal yang tidak mungkin di dalam logika Anda. Nah, bagaimana mungkin Anda membatasi kekuasaan Allah dengan akal budimu yang begitu kecil dan begitu terbatas? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, tadi saya menanggapi Anda mengatakan bintang timur, ya. Bintang timur itu seakan-akan itu adalah iblis atau Lucifer, ya. Di sana kita melihat bahwa Yesus itu adalah penggenapan di dalam perjanjian lama di dalam diri Yesus. Kalau kita melihat bilangan pasal 24 ayat 17, aku bacakan kepada kita. Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Itu merujuk kepada penglibatan siapakah itu bintang timur yang dimaksud di dalam kitab Wahyu. Bukan hanya itu, ada juga di dalam Yesaya 14 ayat 12, di sana mengatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai mengalahkan bangsa-bangsa." Itu sudah begitu jelas di dalam perjanjian lama. Dan dilengkapi lagi di dalam perjanjian baru, siapakah itu bintang fajar itu. Di dalam Matius pasal 2 ayat 2 mengatakan, "Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Kami telah melihat bintangnya timur dan kami datang untuk menyembah dia." Artinya apa? Bintang timur yang disematkan di dalam diri Yesus, dalam arti Wahyu 22 ayat 16 itu disematkan di dalam diri Yesus. Itu udah jelas. Nah, terus Anda membahas lagi tentang Paulus. Tadi saya udah jelaskan. Bentar dulu, bro. Ya telepon kamu lah, mengambil Yesaya 14 itu untuk Yesus. Lanjut lagi. Oke, sorry mengganggu. Jadi saya lanjut. Anda membahas tentang Paulus, ya. Paulus tadi saya udah jelaskan. Dia itu menerima, ya, menerima apa yang dia terima. Dia hanya meneruskan berdasarkan Korintus yang tadi saya bacakan. Dan ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ya, dengar, maka dia di situ diperbaharui, bertobat dan mengikut Yesus, dan dia memberitakan Injil itu kepada orang-orang, dan sampai sekarang Injil itu turun temurun. Itu adalah Paulus, bukan Yesus yang ketemu dengan Paulus, bukan yang dimaksud adalah Lucifer yang Anda maksud, tidak. Itu adalah suara dari surga. Sama seperti Yesus ketika dibaptis di Sungai Yordan, begitu juga suara yang dari surga. Nah, itu jelas. Nah, Anda tadi terakhir menarasikan tentang hukum Taurat. Anda mengatakan Paulus, ya, mengatakan dia membatalkan hukum Taurat. Kita harus lihat bahwa hukum Taurat itu berlaku bagi orang Israel. Karena di sana ada suatu permasalahan antara orang yang Israel dan orang yang non-Israel.
Sehingga Paulus menyelesaikan konflik yang terjadi di sana, bahwa suatu keselamatan itu diberikan kepada seluruh dunia. Namun hukum Taurat tetap berlaku bagi orang Israel, tetapi untuk non-Israel itu tidak. Kenapa? Karena Yesus sebagai pendamai, sebagai jabatan, sebagai imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, Dia adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk menuju hidup yang kekal. Yohanes pasal 14 ayat 6. Udah jelas di sana. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Udah jelas di sana. Nah, jadi saudara Juma haruslah melihat alur-alur. Jangan mengambil jalan pintas terus Anda mempremi, oh ini ayat, ini yang dimaksudkan. No, tidak seperti itu, saudara. Jadi Oke, harus sudah. Jadi harus melihat secara keseluruhan. Jangan ambil jalan pintas terus udah seakan-akan Anda sudah menemukan kebenaran itu. Oke, silakan. Oke, saya singkat aja. Tolong tunjukkan Yesus palsu yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit. Mana Yesus palsunya? Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Mana? Tunjukkan ke saya. Oke. Saya akan menunjukkan di dalam bentar. Itu tentang Yohanes tuh, ada di dalam Yohanes. Bentar. Sabar ya. Oke. Yesus berpesan sebelum dia terangkat ke surga, dia akan mengutus yang disebut yang namanya penghibur, atau dalam bahasa Yunani itu parakletos. Ketika Yesus terangkat, maka 40 hari setelah kemudian, maka murid-murid mereka menerima yang namanya pencurahan Roh Kudus, atau disebut di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 di sana Pentakosta, hari Pentakosta. Yang hari ditanya Yesus palsu, mana Yesus palsu? Yesus berkata, Anda jangan potong kalau saya bernarasi. Bukan mau, Enggak. Anda nggak jawab soalnya. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Nah, kalau Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu, berarti kalau Yesus tidak bohong, maka Yesus palsunya akan muncul. Mana Yesus palsu yang muncul itu? Ada atau tidak ada? Saya bercerita tentang janji Yesus dulu, tentang penghibur Parakletos, oke? Nggak perlu. Ya kita langsung ke puncaknya aja langsung. Yesus kan mengatakan akan muncul setelahnya Yesus palsu. Nah, kalau yang datang kepada Kristen, yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus palsu, berarti Yesus palsunya mana? Silakan. Noise. Oke, saya mau tahu dasar Anda mengatakan ada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 23, dan juga 24. Lukas 24 nomor 23 sampai nomor 27. Oke, Lukas 24 23. Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ini udah jelas. Apa yang dimaksud di ayat ini? Apa yang Anda permasalahkan? Dia Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Lah, itu loh. Lukas pasal 24 Anda berikan 21 nomor 8.
Berarti Anda nggak memberikan data yang benar Matius ini. 24 nomor 23 sampai nomor 27. Anda baca apa sih? Anda tadi bilang baca dalam Lukas pasal 23, betul? 20, kalau Lukas 21 nomor 8, kalau Matius 24 pasal 23, 24, 25, 26, 27. Ya, makanya ketika Anda kasih data harus jelas. Jadi kita jangan salah membaca gitu. Silakan, Kalau saya- silakan. Matius 24 nomor 23 jadi kita harus tahu sampai ayat 27. ayat apa yang Anda bawa gitu loh. Matius berapa, Bro? 23 sampai 24, Matius 24. Dalih nomor 25 sampai 27. Oke. Camkanlah ya Matius 24 ayat 25. Camkanlah. 23 mulai dari 23. Aduh, ya udah ke. Ya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terus Mana Yesus palsunya mana? oke, yang dimaksud di sini adalah orang yang mengakui bahwa dirinya adalah Mesias atau Yesus. Nah, mana? Ya belum ada. Kok belum ada pula? Lah, emang Padahal kata emang- Yesus akan segera terjadi itu. Kau diam. Loh. Kau diam. Emang Padahal kata Yesus akan segera Oke, terjadi itu. Sugi, kau diam. Sugi, kau diam. Jadi aku sama Pro Juma yang mau. Jadi jangan ada ketika di sini. Aku tanya sama Pro Juma, ya, yang dimaksud Yesus atau Mesias palsu di sini yang mana? Soalnya ketika ada orang yang mengatakan aku adalah Yesus, apakah Paulus mengatakan dia adalah Yesus? Ada makhluk yang datang kepada Paulus mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Ayo, semangat lagi. Dari Ayo. mana Anda mengatakan makhluk sedangkan itu udah jelas-jelas itu adalah suara dari surga atau Yesus sendiri? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah suara Yesus? Bukankah di dalam apa? Udah jelas ketika Yesus dibaptis ada suara dari surga. Itu adalah Iya, perarahan dari betul. sana. Itu lain ceritanya. Yesus mengatakan setelah aku akan muncul orang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan di dalam bilik. Ketika Paulus datang ke Damsik, menuju ke Damsik, di padang gurun dia bertemu dengan makhluk mengaku Yesus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Oke. Yang Anda maksud di dalam Matius pasal 24 ayat 23 di sana, dia yang dimaksud adalah orang yang mengaku adalah dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus. Betul. Nah, sedangkan Paulus dia adalah seorang yang menerima yang dari bertemu dengan Tuhan Yesus Ah, dan itu dia. meneruskan. Itu. Dia yang Itu. meneruskan. Dari mana Anda tahu bahwa yang ditemui Paulus ini adalah Yesus asli atau Yesus palsu? Dari mana Anda tahu? Anda ketika melihat suara dari surga ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, itu adalah merupakan suatu paralel yang kita bisa tarik di mana Allah dari surga Kenapa berkata paralel? bersuara. Saudara, ketika Yesus dibaptis, suara yang muncul itu suara Bapa. Tapi ketika Paulus menuju ke Damsik, suara yang muncul itu adalah suara Yesus. Sementara Oke. Yesus mengatakan akan muncul Yesus palsu. Artinya makhluk atau manusia atau malaikat atau setan yang mengaku Yesus akan muncul. Pertanyaan saya, dari mana Anda tahu bahwa yang mengaku Yesus itu adalah Yesus anak Maria? Dari mana Anda tahu? Oke, dari sana sudah jelas kalau di dalam bahasa Yunani dia memakai kurio. Iya tahu, saya tahu. Iya. Saya tahu. Iya, tahu kan? Tahu iya. Jadi, sama Justru dulu. yang saya tanya ini, makhluk yang mengaku kurio ini itu siapa? Ya itu Yesus yang ketika Dari mana Anda tahu itu Yesus? Loh, dia yang berkata kepada Paulus, dia yang mengaku. Bisa tidak iblis mengaku Yesus? Bisa nggak? Loh, tidak bisa. Bagaimana Anda mengatakan tidak bisa? Sedangkan bagaimana? sedangkan iblis ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Tuhan
itu adalah yang maha tinggi. Yesus hanya Oke. manusia biasa. Coba. Oke. Ha. Anda harus melihat ketika Paulus tersungkur dan jatuh dan itu dia buta, dia melihat cahaya. Tanda-tanda orang yang kerasukan roh setan, buta matanya. Bentar. Matius 12 nomor 22. Dia melihat cahaya. Dia melihat cahaya dan mendengar suara dari surga itu. Cahaya apa ini? Bukankah bintang timur itu adalah cahaya? Cahaya Bukankah Lucifer itu adalah cahaya? Anda baca di dalam Markus 10 nomor 18. Baca dengan teliti. Aku Yesus melihat iblis jatuh dari langit seperti cahaya yang menyambar. Ayo. Kalau Anda mengatakan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus asli, mana Yesus palsunya? Anda mengatakan belum datang. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Kalau Anda mengatakan belum datang. Udah. Oke, saya membacakan kepada saudara. Silakan. Bahwa yang dimaksudkan terang itu adalah Yesus, karena dia mengatakan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12, dia mengatakan, akulah terang dunia, barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi apa yang dia lihat, apa yang Paulus lihat di atas, dia itu adalah terang atau Yesus itu sendiri. Berdasarkan Yohanes 8 ayat 12 mengaku Yesus dia adalah terang, akulah terang. Udah, jelas di situ. Ada dalil. Oke, itu nggak masalah. Yesus Terus apa mengaku masalahnya terang. Sekarang yang jadi permasalahan adalah makhluk yang datang kepada Paulus yang mengaku Yesus. Aduh. Aduh. Anda kurang jelas ya. Ketika saya mengatakan, saya udah kasih dalil kepada Anda Yohanes Matius 8. 24 Anda sudah membaca bukan? Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Murid-murid Yesus ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus padang gurun, percaya atau tidak? Oke. Saya tanya sama Anda. Apakah Paulus mengaku dirinya adalah Mesias dan Yesus itu sendiri? Hai, Mesias itu Jawab dulu. Iya, kenapa? Apakah Paulus mengaku dirinya itu adalah Mesias atau Yesus sendiri? Paulus tidak mengaku Mesias. Itu kan berarti bukan kepada dirinya kan? Sekarang Betul. Yesus mengaku Mesias dan nabi palsu. Berarti ada Yesus palsu dan ada rasul palsu. Yang Anda permasalahkan di sini, saya mengamati Yang Anda saya mempermasalahkan tentang siapa yang berbicara itu kepada Paulus. Betul sekali. Tumben. Tumben Saya Anda paham, benar. tapi tadi saya udah jawab sekitar 2 kali, tapi Anda masih bertanya, Coba. Anda tidak memahami. Saya coba. udah kasih dasarnya. Siapa itu terang atau cahaya yang dia lihat itu adalah Yesus sendiri. Karena di dalam Yohanes pasal 8 ayat 12 dia mengatakan, aku adalah terang. Iya, dunia. saya ngerti. Dia adalah terang dunia. Terus apa kamu Mengerti maksud saya, yang lain? mengerti. Saya paham itu. Yang saya tanya, Yesusnya berkata dalam Matius 24, ada Yesus palsu. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu padamu. Dasarmu Yesus. Oke. Dasarmu Yesus palsu mana? Yang Lukas itu. Ya, Matius 24. Bagaimana mungkin itu digenapkan kepada Lucifer atau yang Anda maksudkan itu tidak? Tunggu. Kita belum sampai ke Lucifer, belum. Nanti Anda mencari kalau sampai situ. Ini Iya, dulu. saya tahu Di dalam Matius 24 nomor 26. Silakan. Kata Yesus, jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik? Adakah orang yang pernah mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Jawab. Itu Lukas pasal 24 ayat 23. Itu adalah orang yang mengaku dirinya adalah Matius. Itu Matius adalah 24. orang yang mengaku dirinya adalah aku adalah Mesias, aku adalah Yesus itu.
Itu adalah. Tetapi kita melihat ada Paulus ketika dipanggil, dia tidak mengatakan ke dalam dirinya bahwa aku adalah Mesias atau Yesus, tidak. Tetapi apa yang dia terima dari Yesus berdasarkan Korintus, dia meneruskan itu. Bahwa Yesus Siapakah adalah Tuhan. engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Ini ada makhluk mengaku di padang gurun kepada Paulus sebagai Yesus. Ini siapa? Sedangkan Yesus mengatakan, camkanlah aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada dalam bilik, jangan kamu percaya. Oke, udah. Oke. Jadi Ah. saya melihat Anda itu menambah-nambahkan ayat yang tidak berdasarkan Oh. ayat tersebut. Silakan. Anda mengatakan di padang gurun. Bagaimana mungkin Paulus dia bertemu dengan Tuhan Yesus di padang gurun? Adakah di ayat bentar ke dia? Bagaimana mungkin Kisah Para Rasul 9 itu menceritakan Yesus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Apa ada ayatnya di situ? Paulus mengaku bertemu dengan Yesus pada saat dia menuju ke Damsyik. Dia Oke. berada di padang gurun. Terus tadi kamu bilang di padang gurun. Di Betul? padang gurun, betul. Lah, emang ada padang gurun di sini? Di Cina. Timur Tengah, Bang. Timur Tengah. Termasuk Enggak, yang aku tempatnya tanya. Paulus ini, itu padang gurun semuanya. Hei, Enggak, yang aku- Yerusalem menuju Damsyik itu adalah padang gurun. Yang aku tanya, ada nggak ayatnya di situ ada berkata padang gurun? Ini Matius 24 nomor 26. Itu kan nubuatan Nabi yang Mesias yang mengaku dirinya di sana. Apakah itu Siapa terdapat yang di dalam pernah di Paulus? mengaku bertemu Yesus di padang gurun? Siapa? Tidak ada di sana kata Anda ini adalah yang ada tekankan di padang gurun. Apakah ada Saya padang tanya. gurun di ayat ini? Anda Matius itu 24 nomor 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, saya jangan bilang, kau pergi ke situ. Atau lihat Yesus ada di dalam bilik. Bilik dalam bahasa Yunani adalah taimeong. Dengar. Artinya bilik rahasia atau penjara. Jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, siapa yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik penjara? Siapa? Dengar. Siapa? Dengar dulu. Saya mau nanyakan tentang siapa Mesias yang di padang gurun. Apakah Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus melihat saya itu di padang gurun? Apakah ada berdasarkan Kisah Para Rasul 9 itu? Ada nggak? Katanya itu. Ada. Dan Mana- menuju mana- ke mana- mana- Damsyik. Pada saat dia menuju ke Damsyik itu dia melalui padang gurun atau melalui pulau? Ada mana Sungai. ayatnya? Coba saya baca. Ayat mana? Kisah Para Rasul 22. Kisah Para Rasul 9. Ya. Kisah Para Rasul betul. Saya baca kalau ada kata padang gurun di sana. Iya, silakan. Kisah. Berapa, Bro? Loh, tadi yang saya 9. katakan apa? Silakan Anda baca. 9. Iya, mulai dari nomor 1 sampai nomor 11, 12. Ayatnya 57. mana kata yang otentik dengan kata padang gurun? Mana? Ayatnya Alamak. mana? Mana? Ayat berapa? Saudara, Iya, mana? Padang saudara, gurun itu. saya katakan kepada saudara dulu. Oke, Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 18. Oke, Anda lihat di sana bagaimana Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman, menjelajahi daratan, daerah-daerah Bukan itu yang saya tanya, pedalaman. mana padang gurunnya? Kata padang gurunnya di Kisah Para Rasul tentang pertobatan. Mana? Hei, dikatakan di dalam kitabmu di Kisah Para Rasul 18, Paulus itu menjelajahi daratan. Paulus mengajar Yang ke saya tanya daerah-daerah padang gurun. pedalaman. Padang gurun itu wilayah Israel, wilayah Arab. Itu Yang saya- padang gurun semua itu. Yang saya Apalagi di abad pertama. Itu Mesias- semuanya adalah padang gurun. Oke. Siap. Allahu Akbar. Masya Allah. Oke. Begini, saudara. Tadi Anda mengatakan Mesias yang mengaku dirinya mengaku di padang gurun berdasarkan Matius. Nah, saya pertanyakan, apakah Paulus melihat cahaya itu di padang gurun? Ada ayatnya? Loh, Tunjukkan kepada saya.
Yesus itu menjelajahi daerah pedalaman dan tiba kemudian di Damsyik. Yang aku Kisah tanya- para Rasul 19. Dia Yang menjelajahi daratan. Daratan itu padang gurun, Cak Ayu. yang aku tanya, mana ayatnya padang gurun, saudara? Allahu Akbar, Masya Allah. Anda bernarasi pakai data. Sekarang Anda begini. menambahkan Saya tidak menambahkan, saudara. Gini nih. Saya sampaikan kepada saudara, ya. Ketika kemudian dikatakan di dalam kitab bahasa Yunaninya eremos itu tempat sunyi atau padang gurun. Iya, Oke? dasarnya mana? Dasarmu apa? Jangan asumsi. Ketika dia menuju ke Asumsi lu Damsyik, jangan pakai di sini. jelas di dalam kitabmu sendiri di Kisah Para Asumsi jangan Rasul pakai di sini. 19 Tidak perlu asumsi di sini. dikatakan bahwasanya Paulus menjelajahi Ini daratan, asumsi. Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman dan saya- tiba di Efesus. Itu dalil. Saya bermain asumsi bisa. Sekarang saya tanya. Dalil yang aku minta sama Anda. Sekarang saya tanya sama saudara, terangkan diri Anda dulu. Saya Iya. tanya dulu. Apa? Daerah Yerusalem sampai ke Efesus sampai ke Damsyik pada abad pertama itu padang gurun atau sudah merupakan kota? Saya nggak ada dalilnya. Saya Mana ulang dalilnya pertanyaannya. yang Anda- Saya ulang pertanyaan dari kota Yerusalem, Yudea sampai kepada Damsyik, abad pertama itu sudah kota besar atau lautan atau padang gurun? Jawab. Saya tidak bisa memberikan keterangan karena tidak ada dalil. Karena kalau saya berbicara atas dasar dalil, bukan asumsi. Ingat itu. Saya ulang lagi. Apakah daerah menuju ke Damsyik dari Yerusalem itu atau dari tanah Yudea itu pada saat itu Saya tempat bilang, yang sunyi, saya udah bilang, padang saya gurun, tidak berasumsi. Saya atau kalau kota besar pada abad pertama, apakah itu sudah menjadi kota besar atau itu menjadi tempat yang sunyi? dengar. Hei. Kalau saya mau diskusi, itu harus ada dalil Iya, dan harus pertanggungjawaban. saudara, Saya saudara. tanya sama Anda sekarang, dalil Anda mengatakan nabi palsu yang di padang gurun yang mengaku dirinya Mesias, apakah Saudara. itu dikatakan kepada Paulus? Apakah di Saudara. mana? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus itu adalah di padang gurun? Mana dalilnya? Saudara. Aku minta. Mana dalilnya? Kasih tunjuk sama saya Kalau biar saya baca sama Anda. berbicara mengenai kata eremos dalam Matius 24 nomor 26, eremos itu artinya tempat yang sunyi. Oke, ayatnya mana? Ayatnya mana? Matius 24 nomor 26, Cak Ayu. Itu tentang nubuatan tentang nabi palsu. Dan Mesias palsu, betul? Betul. Tetapi yang aku tanya sama Anda, tunjukkan kepada saya ayat yang Anda katakan di padang gurun bertemu Paulus dengan Yesus. Matius Mana dalilnya? 24 nomor 26, eremos itu tempat sunyi atau sepi atau padang gurun. Saya paham, Nah, paham. Pertanyaan Itu adalah- saya, apakah jalan menuju Damsyik pada saat itu tempat yang ramai atau tempat yang sepi atau sunyi? Saya tidak bisa memberikan keterangan karena saya tidak ada dalil. Pada abad pertama, berdiskusi harus ada dalil. apakah Mana dalil Anda? antara Yudea atau Yerusalem menuju ke Damsyik itu adalah jalan sepi, sunyi, atau itu adalah kota besar? Jawab. Saya tidak mau berasumsi. Saya itu kalau berdiskusi harus dalil, bukan atas pikiran saya. Ingat itu. Saya tanya sama Anda, mana dalil yang Anda masuk di padang gurun bertemu dengan Paulus? Mana? Hey. Wey, jangan. Mana? Paulus Tunjukkan. mengaku Jangan Anda bertemu pakai dengan asumsi. Yesus. Betul. Apa di padang gurun? Di tempat sunyi. Mana ayatnya? Matius 24 6 26. Anda tidak bisa memberikan dalil di sana, saudara. Mana saya baca? Kisah Para Rasul berapa? Matius 24 nomor 26. Itu adalah orang yang mengaku dirinya di padang gurun di sana. Apakah saya tanya? Apakah Paulus bertemu dengan Yesus di padang gurun? Bertemu di tempat yang sepi. Bisa jawab. Bertemu di tempat Mana yang dalilnya? sepi. Matius Mana 24 dalilnya? nomor 26.
Di situ Iya, mana dikatakan dalilnya? dalam bahasa Yunani eremos 24 nomor 26. Ada kata eremos di sana artinya tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 Paulus dikatakan mendatangi Ketika Paulus bertemu dengan Yesus di padang mendatangi gurun. Ingat dan itu. menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Kalau daerah pedalaman itu daerah kota ramai atau sepi? Tanya dulu. Saya waktu kecil saya pernah diajak untuk membuat cerita. Waktu kecil membuat cerita dan berdasarkan pikiran saya. Waktu kecil saya diajarin begitu dan saya diajari juga berpuisi. Tetapi kalau udah berbicara di dalam Alkitab itu tidak bisa, saudara. Ingat itu. Oh gitu. Nah sekarang Karena apa yang saya sekarang pelajari, Yesus- apa yang saya tuliskan cerita itu bukanlah merupakan suatu dongeng atau Oke, Alkitab itu baik. bukan dongeng atau Baik, cerita. baik, Ingat baik. itu. Mana Oke. ayat Baik, yang Anda turun. katakan di Kalau Anda padang tidak mau gurun diam, itu? Anda turun. Kami orang Islam tidak bisa ditipu, oke? Sekarang saya sampaikan kepada saudara. Jangan di-mute, bro. Sekarang ini apakah masih ada padang gurun? Mohon host jangan di-mute Pertanyaan dia. saya, saat ini apakah masih ada padang gurun? Ya, mana buktinya? Saya nggak tahu, saya di Indonesia. Ya, berarti Matius 24 ini tidak akan tergenapi. Ingat, Anda yang bernarasi harus berikan data yang jelas, jangan hanya asumsi, hanya cerita. Saya juga bisa bercerita seperti Anda. Turunkan aja ini host. Ini Walah. orang Anda kan- nggak ada kan- kualitas. Anda ke gereja, cipok lubang pantat pendeta, habis itu Anda minum, tidur, mudah-mudahan besok bangun Anda semakin gila. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita umat Islam bahwasanya orang-orang ini tidak akan pernah bisa sampai kepada kebenaran ketika mereka hanya mendudukkan ajaran nenek moyang mereka itu sebagai panduan. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'a wa la yahtadun. Apabila kalian mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Kita berdebat kurang lebih 3 pasukan Lucifer dan kita lihat titik-titik lemah mereka. Titik lemah mereka itu, ya, simpul-simpul lemah yang ada pada narasi mereka itu terletak bagaimana kemudian kita melihat mereka memutarbalikkan lidah mereka untuk melakukan tipuan-tipuan. Tapi itu nggak berlaku bagi umat Islam. Itu nggak berlaku bagi umat Islam. Sabar dulu. Sabar. Itu jelas ya teman-teman. Bagaimana kita lihat penyembah-penyembah Lucifer ini melakukan yang kayak gitu cuma. Sabar, Bu. Sabar. Sehingga kemudian Al-Quran itu menjelaskan dengan sangat jelas, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia kelak nanti dikumpulkan, sesembahan itu akan menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. Yesus akan menyangkal. Kenapa? Karena iblis akan menyangkali ajarannya. Iblis nanti akan terbahak-bahak mengantarkan mereka masuk ke dalam neraka. Dan mereka akan mengklaim, Yesus, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan, oh sorry, yang kau sembah selama ini adalah penyesat yang adalah Yesus palsu. Maka sembahan mereka menurut Al-Quran akan masuk ke dalam neraka. Apa yang mereka sembah semuanya akan masuk ke dalam neraka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas nih. Matius 7 nomor 22 nomor 23, orang yang menyembah Yesus akan diusir ke neraka. Itu dalil, tidak bisa dipungkiri oleh orang Kristen. Tapi sekali lagi, simpul-simpul yang ada, yang muncul, yang kita lihat, bagaimana kemudian orang-orang Kristen yang naik di komal kita ini itu menari dengan tarian-tarian Lucifer. Anda lihat, Anda menjadi saksi.
bagaimana dia menikung kiri kanan, mana Yesus palsunya, mana Yesus aslinya, Mesias palsu dan seterusnya. Mereka mencoba menarasikan. Saya sudah mengatakan bahwa saya dalam kitab saudara dikatakan Matius 26 nomor 20 Matius 24 nomor 26, di situ diterangkan dengan bahasa Yunani eremos. Eremos itu artinya tempat-tempat yang sepi atau tempat sunyi atau padang gurun atau hutan belantara. Dan di dalam Kisah Para Rasul 19 dikatakan bahwa Paulus menjelajahi daerah-daerah pedalaman. Artinya Paulus mendatangi tempat-tempat sepi, mendatangi tempat-tempat sunyi atau padang gurun. Dan terbukti dia mengaku bertemu Yesus di padang gurun atau di tempat yang sepi. Di dalam bilik penjara pun dia mengaku bertemu dengan Yesus. Coba. Sedangkan Yesusnya memutuskan perkara itu dengan sah, dengan valid di dalam Bible. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula kelak kedatangan anak manusia. Dalam hal ini adalah Yesus. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Itu adalah kejadian yang terjadi setelah Yesus itu datang untuk yang kedua kalinya. Apakah bintang-bintang sudah berjatuhan? Belum. Apakah kuasa-kuasa langit sudah goncang? Belum. Berarti yang datang kepada penulis termasuk Paulus itu bukanlah Yesus anak Maria, melainkan adalah Halal bin Zakar, sesuai yang tertulis dalam Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Jadi saudara-saudara sekalian, nyata bagi kita bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran, orang-orang ini menyembah iblis, itu terbukti bahwa memang ketika Yesus berpesan waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan mengaku akulah dia, Lukas 21:8, tergenapi. Dan kita bisa jelaskan dan kita bisa jabarkan. Saatnya kita memetik hikmat daripada edukasi yang kita berikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, utamanya bagi pada diri saya pribadi. Kalaupun ada kesalahan, itu juga dari diri saya pribadi. Dan kalau ada kebenarannya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Forum saya kembalikan kepada host. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Terima kasih Gurunda. Masya Allah. Dengan penyampaian yang sangat luar biasa. Panjang kali kisahnya itu ya. Selamat malam. Ya, selamat malam Bang Rao. Ya. Itu kisahnya si Bang Juma itu panjang sekali tuh. Untuk apa? Biarkan saja terjadi begitu. Kenapa rupanya kan? Mau dari dia bintang timur, bintang barat, emang kenapa? Masalahnya agama Anda itu menggunakan cara-cara tipuan untuk mengajak orang Islam juga untuk menyembah Lucifer. Kenapa mau ditipu? Lah, kenapa mau ditipu? Justru karena kami tidak mau ditipu, kami membuka tabir rahasia. Justru karena kami tidak ingin ditipu, maka kami membuka tabir rahasia yang ada kemudian di dalam agamamu yang mengajarkan menyembah kepada Lucifer. Sederhana bukan? Begini dia. Gimana? Kan sudah salah menurut kamu kan itu salah. Ya sudah, biar aja masuk neraka. Kenapa rupanya? Oh, tidak bisa biar aja karena perintah. Jangan paksakan kehendak orang loh. Loh, saya tidak memaksakan. Ini diskusi. Siapa yang saya paksakan? Enggak, begini. Kenapa kau paksakan harus orang? Siapa yang saya paksakan? Itu kan pandanganmu begitu kan? Ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah di dalam agama saya. Kenapa rupanya? Apanya yang rupanya kenapa? Karena agama Kristen itu mengajak orang Islam untuk menyembah Lucifer. Sederhana bukan? Ya sudah, biar aja. Loh, nggak boleh. Saya harus menghalangi itu. Saya harus membentengi akidah umat Islam dari ajaran penyembah Lucifer. Kenapa abang paksa-paksakan loh? Kenapa Anda melarang saya untuk membentengi akidah umat Islam dari serangan saya sering penyembah Lucifer? Kenapa kalian repot dengan begitu? Oh, nggak bisa. Kami ini adalah utusan yang diutus di atas muka bumi ini untuk beramal ma'ruf nahi mungkar.
Juma, kau jangan bandel kali. Masukku begini. Kenapa kalau begitu di luar agama? Kenapa kalau iblis mau menyesatkan kemudian kami menghalangi Anda marah? Apa masalahmu di situ? Sama kita bang, Masalahmu sama. apa? Kalau Anda ingin Lebih menyesatkan bagus kemudian kau saya perbaiki hadir keinginanmu. untuk membendengi Itu, akidah yang umat semuanya dari kau penyesatan perbaiki. ini, kenapa Anda Nggak yang usah marah? kau urus-urus. Kenapa Anda sewa? Apa keinginan orang lain, Juma? Anda boleh mengajarkan Jadi, ajaran itu. penyembahan kepada Lucifer, tapi izinkan iya. juga saya untuk menghalangi gerakan itu. Jangan sampai Kenapa kau terkontaminasi repot? kepada umat Islam Enggak, yang awam. Kenapa kau repot? Nah, kenapa kamu Dengan repot segala juga? macam itu. Dengan segala upaya yang saya Tapi lakukan saya untuk menghalangi begini, ajaran setan, ada kenapa Anda sewa? hadis yang menyembah Kristen, Yesus. Kenapa kau repot? Saya Kenapa? repot, saya repotnya ada karena orang di samping menyembah pohon, analoginya, kenapa kau repot? analoginya gini. Aduh, Anda kasihan memakan kau ini. Aduh, tai sapi, ini sibuk logika. dengan Anda urusan memakan orang tai lain. sapi. Cobalah. Kalau cuman Anda sendiri yang makan tai sapinya, silakan aja, masa bodoh. Masalahnya Anda menjadikan tai sapi itu seurupa makanan. Anda kasih coklat, Anda kasih mentega di atasnya, Anda kasih kemudian kismis di atasnya dan bla bla bla. Habis itu Anda ajak orang-orang Islam memakannya juga. Salah tidak kalau saya datang menjelaskan bahwa yang Anda katakan coklat itu adalah tai sapi? Tidak salah. Salah tidak kalau saya hadir mengajarkan umat Islam bahwa yang disuguhkan oleh Anda itu adalah tai sapi? Jangan Anda makan. Tidak salah. Karena agama saya mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jangan Anda terbakar kalau rahasia agama Anda kita bongkar. Jangan. Jangan Anda panas kalau saya mengatakan Anda menyembah Yesus palsu. Jangan Anda emosi kalau Bang Suma kemudian membuka tabir rahasia ajaran Lucifer 2000 tahun menguasai kalian. Jangan emosi. Oke, silakan Anda ajarkan ajaran penyembahan terhadap Lucifer. Saya juga akan mengajarkan umat Islam untuk jangan terpengaruh dengan Indomie demi untuk menyembah kepada Lucifer. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Itu fakta, nggak ada omong kosong. Nggak ada omong kosong, itu fakta. Itu fakta. Oke? Usap aja dada kalian, mati dalam menyembah Lucifer. Silakan aja. La ikraha fiddin. Tapi izinkan saya membuka tabir rahasia yang ada, bahwa saudara-saudara Kristen yang menganut agama yang diwariskan penjajah sungguh penyembah Yesus palsu. Yesus asli tak pernah mengajarkan dirinya disembah, tapi Yesus palsu melalui para nabi-nabinya, yaitu para pendeta dan pastor, mereka kemudian mengajarkan bahu-membahu mengguncang dunia dengan mengajarkan anak Adam menyembah kepada makhluk yang bernama Yesus yang mengaku Lucifer. Akulah Yesus, Tunas Daud, sang bintang timur, halus muda. Kau itu tai sapi. Coba kau makan daging babi supaya kau jangan berkor-kor. Yesaya 66 nomor 15-16, Tuhan akan datang membawa api yang berkobar-kobar untuk membakar semua pemakan babi. Bagaimana Anda kemudian bisa menyelamatkan diri Anda? Jawab. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 17, Tuhan akan datang membakar semua dengan api pemakan babi. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri Anda? Haluluda. Untuk menyelamatkan diri, babi diganti menjadi minyak rem. Haluluda. Di dalam kitab saudara sendiri yang Anda ambil dari agama lain, Yesaya 66 nomor 15, 16, 17, Tuhan akan datang dengan murka yang menyala-nyala, membawa api kemudian untuk membakar semua pemakan babi. Berarti yang dibakar di sini adalah agama Haluluda.
Ya. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan orang-orang yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Walaupun mereka tidak melihat Allah, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Saudara-saudaraku, kalau saudara sudah menyadari bahwa selama ini Anda menyembah Lucifer, Halail bin Zakar, Allah Maha Pengampun, yuk mari kembali menuju kepada Allah. Tanggalkan jubah yang selama ini Anda gunakan, karena jubah yang Anda gunakan itu adalah jubah yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nabi mana yang kemudian mengajarkan menyembah kepada sesamanya manusia hanya dengan modal pengakuan dengan suara yang tak jelas siapa oknumnya, dan yang mengajarkan juga manusia Paulus yang tidak diketahui siapa orangnya. Bapaknya kita tidak tahu, mamanya juga kita tidak tahu. Siapa makhluk ini? Mari kembali, tanggalkan itu. Innama tunziru manittawa'az zikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sungguh kami ini hanya memberi peringatan kepada kalian yang mau menerima peringatan ini. Tapi bagi saudara yang benci terhadap apa yang saya sampaikan, maafkan saya, Bung. Tugas saya sudah selesai. Tanggung jawab saya sudah selesai. Saya sudah menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, perintah Allah untuk mengajarkan manusia kepada kebenaran. Kenapa diniut? Inilah Ini sudah saya lakukan, ini saya sudah praktekkan. Semuanya kembali saya serahkan kepada Allah. Semoga saudara-saudara Kristen bisa mendapatkan hidayah sehingga tidak lagi menyembah kepada setan atau Lucifer atau bintang timur yang datang mengaku-ngaku dengan membawa nama Yesus. Ya, saya kira begitu, saudara-saudara. Kalau masih ada pasien yang akut, saya boleh menghadapinya untuk disembuhkan. Tapi kalau pasiennya itu ya sudah ilmunya tidak penyakitnya tidak terlalu parah, mungkin boleh diberikan kepada yang lain. Demikian untuk sementara, silakan. Siap, sama-sama Bang. Ada 3 pasien di sini kurunda. Dideteksi dulu gejala awalnya seperti apa. Haleluya. Gimana coba kalian itu? Bagaimana? Menurut coba? analisa buku Coba Tatang kalian Sutarman, bagaimana coba? Itu yang gejala kalian awalnya katakan itu nonsen mereka itu. kalau debat Ah, sama nggak ada nyemot. guna. Jadi gejala awalnya itu Bang Juma kalau debat sama nyemot. Nyemot berkata, "Hai manusia, kau itu diberi akal, saya tidak. Tapi saya sesama nyemot tidak menyembah nyemot. Kamu itu manusia diberi akal. Kenapa kau sembah sesama manusia?" Gejala dari situ. Kira-kira begitu. Oh gitu. Ya. Berarti ulaika hum syarrul Syarrul bariyah. bariyah. Betul. Betul. Mereka ini makhluk yang lebih buruk dari makhluk-makhluk yang lebih buruk. Yang buruk. Nyemot. Nyemot. Ya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Berarti lebih buruk daripada Nyemot. Babi. nyemot. Oh, gitu ya. Nah, terbukti kan? Kita sudah ajarkan dalil Al-Quran, dalil Bible, bahwa yang mereka sembah adalah Yesus palsu. Tapi mereka nggak mau peduli kan? Artinya memang betul. Ulaika hum syarrul bariyah. Betul. Tak ada yang salah. Berarti Al-Quran betul dengan mengatakan hal tersebut. Apabila kamu mengatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diperintahkan oleh Allah melalui para nabinya, apa yang mereka katakan kemudian? Oh tidak. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Aku hanya mengikuti apa yang diajarkan kepada kami dari nenek moyang kami untuk melakukannya. Ini yang sedang mereka praktekkan. Padahal kata Allah, awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk sedikit pun, kata Allah.
Kalau kita tanya mereka siapa yang mengajarkan kalian menyembah kepada manusia yang makhluk yang datang mengaku sebagai bintang timur? Siapa yang mengajarkan? Enggak ada bisa jawab. Nggak ada. Jadi saudara-saudaraku yang saya kasihi ya, ayo mari gunakan akal sehat saudara semuanya. Jangan mau diperhamba kemudian oleh iblis, karena Yesus pun mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Dia adalah siapa rupanya yang bilang Yesus disembah? Orang Kristen itu beribadah, melakukan penyembahan terhadap Yesus. Bahkan Yesus mereka dudukkan setara dengan pencipta alam semesta yang maha tinggi. Itulah kau yang salah, sosok tahu kau. Itulah namanya sosok tahu. Jadi sama aja kayak gini. Gimana mungkin kau tahu isi rumahku? Kau nggak pernah ke rumahku. Saya cukup mengetahui Kristen melalui Bible. Alah, goblok kali pun kau. Itulah kegoblokanmu itu yang jadi kau saya harus melihat Kristen itu dari mananya? Dari Bible atau dari mana? Kan Bible yang harus menjadi tolak ukur, bukan? Benar kan? Bukan mulut saudara yang hanya Kristen ajaran kasih. Kalau saya tuh kasih kepada siapapun. Aku berkata kepadamu, apabila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan kau membalas, melainkan apabila pipi kirimu ditampar, beli dan buka pipi kanan. Itu kan yang Anda mau katakan. Jangan nilai Kristen dari Bible-nya, tapi lihat ajaran kasih. Itu kan yang Anda ingin jajakan. No, tidak. Tidak ada larangan di dalam Al-Quran untuk belajar Bible. Dan tidak ada larangan di dalam Bible untuk Islam mengkaji Bible. Nggak ada. Begitu juga Anda. Silakan Anda kuliti Al-Quran. Saya pun akan menguliti saudara punya Bible. Dan saya mendapatkan ternyata Yesus memberi pesan kepada pengikut aslinya. Akan datang penyesat yang adalah Yesus palsu. Dan ternyata Kristen ini pengikutnya sang Yesus palsu tersebut. Bantah saya dengan dalil. Bantah saya dengan ilmiah. Jangan cuman menghujat. Oke? Boleh jadi yang saya sampaikan ini pahit. Boleh jadi yang saya sampaikan ini sakit. Tapi pahit dan sakit belum tentu hal negatif untuk Anda. Oke? Bisa jadi ini adalah asbab musabab Anda mendapatkan hidayah, Anda mendapatkan kebenaran, otak Anda terbuka, akal Anda berfungsi, Anda meninggalkan agama atau ajaran yang diajarkan atau diwariskan oleh penjajah. Boleh jadi. Siapa bilang tidak? Sangat boleh jadi. Hari ini Anda marah, hari ini Anda murka kepada Bang Suma. Tapi begitu Anda merenungkan, Anda duduk, buat kopi, buat teh, duduk sambil merenungi apa yang saya sampaikan. Pelan-pelan Anda akan mendudukkan apa yang kusampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Hidayah akan datang. Yang tadinya benci berubah menjadi cinta. Banyak orang dalam binaan saya tadinya benci kepada Bang Suma, menyumpahi Bang Suma, ingin menyembelih Bang Suma, ingin membunuh Bang Suma. Tetapi ketika dia duduk dengan tenang merenungkan apa yang Bang Suma sampaikan, sampai kepada titik hidayah. Dan mengatakan apa? Saudaraku Suma, terima kasih atas paparan saudara. Berkat paparan saudara yang membuat saya marah, membuat saya murka, yang berbuat saya bersumpah untuk melenyapkan untuk melenyapkan Anda di atas muka bumi.
Oke, menyelenyapkan Anda di atas muka bumi. Tapi setelah kemudian saya renungi, saya pikirkan, saya ambil Bible, saya ambil pulpen, saya coret apa yang Anda katakan, saya pelajari apa yang Anda katakan, lalu saya bandingkan dengan ucapan-ucapan pendeta yang ada dalam gereja. Sungguh bertolak belakang dan mengantarkan saya kepada La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini dari asalnya ingin melenyapkan Bang Suma sampai kepada hidayah, memberikan kemudian semangat, spirit, dukungan kepada Bang Suma. Subhanallah. Jadi jangan Anda mengatakan saya pendusta, saya pembohong, saya penyesat. Bantah secara ilmiah data yang saya sajikan kalau Anda mampu. Tapi kalau tidak mampu, sekali lagi, renungkan, pikirkan, supaya Anda bisa sampai kepada hidayah. Karena hidayah hanya bisa sampai kepada orang-orang yang menggunakan akal. Saya kira begitu sebagai pengantar, sebagai penutup dari saya untuk kelas kita pada malam hari ini, subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan untuk kita semua. Silakan diambil alih host dan guru-guru yang lain. Terima kasih Gurunda. Sama-sama. Iya. Tapi Bang Renov, selamat malam Bang Renov. Bang Lioman Vela Shop, selamat malam. Siap, terima kasih Bang. Bang Leo dari Protestan Katolik. Kristen, Bang. Iya, Kristen saja ya. Kalau Bang Renov nggak usah saya tanya, karena sering nongkrong di sini Bang Renov ya. Kalau Bang Toke ini kayaknya dari dinding ini yang menempel. Menyelamatkan. Nah, coba diulang, ayo. Menyelinap. Menyela lemari cekahkan. Bang Leo, mungkin ada yang mau disampaikan Bang Leo? Oh iya, saya mau tanya, Bang. Suaranya dikerasin sedikit lah, Bang. Silakan yang saudaraku, saya- silakan. Saya pengen tahu aja sih, Bang, maksudnya saya pengen tahu aja Islam tuh bagaimana sih, Bang. Siap. Tapi maksudnya yang saya pengen tahu bukan secara umum, Bang. Kalau secara umum kan mungkin orang yang di luar Islam pun tahu gitu kan. Kalau hanya secara umum, tapi saya mau tahu begitu yang lebih dalam lah sedikit gitu, Bang. Mungkin itu aja, Bang. Siap. Terima kasih. Siap. Tabe, Kasih Bang Juma. Siap. Biar gak tidur. Gurunda. Iya, Gurunda, Tabe. Masya Allah, saya sudah mau tidur karena tadi rada-rada malu sedikit. Ternyata untuk menyebutkan kata menyelapkan apa melenyapkan itu saya rada-rada susah untuk mengucapkan. Alhamdulillah sudah bisa ya mengatakan kata melenyapkan itu. Nah, sekarang pertanyaannya tentang Islam. Apa sih Islam itu? Dari namanya aja, Islam itu sudah mencerminkan keselamatan. Islam itu artinya adalah damai sejahtera. Siapapun ketika mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupannya di atas muka bumi ini, maka dia akan damai dan dia akan sejahtera. Dan itu adalah dua pokok inti yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan. Orang bekerja karena ingin damai. Orang bekerja mencari nafkah karena ingin sejahtera. Nah, kalau di dunia saja kita ingin damai sejahtera, bagaimana di kehidupan berikutnya? Tidakkah kita ingin hidup damai sejahtera di kehidupan berikutnya? Tentu kita ingin damai. Untuk damai, tentu kita tidak perlu masuk ke dalam tempat yang penuh dengan huru-hara, siksaan, dan seterusnya. Karena itu tidak cocok dengan nama Islam. Islam hanya cocok untuk kembali kepada tempat yang damai dan sejahtera, yaitu jannah atau surga. Maka
Solusi yang diberikan oleh Islam adalah damai sejahtera. Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian wahai manusia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan yang merusak, bukan rancangan yang mencelakakan, tetapi rancangan shalom, salam atau Islam. Jadi Islam itu adalah damai sejahtera. Siapa yang mau damai sejahtera, silakan masuk ke Islam. Siapa yang ingin mau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Siapa yang ingin masuk menjadi Kristen, mengikut Yesus, silakan masuk Kristen. Tapi siapa yang mau damai sejahtera, ayo monggo mari rangkulan masuk ke dalam agama Islam. Silakan. Silakan Bang Leo. Bang Leo, monitor. Oke bang. Terima kasih banyak bang. Iya, sama-sama. Ya. Saya izin turun bang. Hah? Hanya itu aja? Iya bang, saya ingin tahu aja bang. Oke. Sekali lagi saya katakan, ketika Anda ingin menjadi pengikut Nabi Musa atau menjadi pengikut orang Yahudi, silakan masuk agama Yahudi. Ketika Anda ingin mengklaim diri Anda sebagai pengikut Yesus, silakan Anda masuk Kristen. Tapi ketika Anda ingin damai sejahtera di dunia dan akhirat, monggo mari rangkulan masuk ke dalam Islam. Itu aja, Bung. Karena Islam adalah damai sejahtera. Demikian. Siap. Pak De Sugi mau ditambahkan Pak De? Ustadz Alif. Pak De Sugi mau ditambahkan? Ustadz Alif, Udah monitor. cukup, udah mantap Siap. jawaban Bang Juma. Siap. Ya, Siap. udah sangat mantap jawaban dari Gurunda. Sehingga itulah ya tadi Islam makanya dikatakan bertuhan yang benar. Ketika kita bertuhan yang benar, maka Allah menyeru ayatnya wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu mengajak manusia, wahai kalian semua, ke kampung halaman yang penuh dengan kedamaian dan keselamatan. Maka untuk menggapai ke sana, masuklah ke ajaran Islam, yaitu ajaran kedamaian dan keselamatan. Oke, mantap penjelasannya tadi Gurunda sudah dijelaskan. Siap. Bang Handi, gimana Bang Handi? Mau ditarik ulur dulu Bang Handi? Menurut saya sih Pak Leo ini sebenarnya punya akal. Ya, mungkin aja waktu dia masih dalam bimbingan orang tua, mungkin orang tuanya sering pulang pergi ke gereja, Mas Leo ini masih di rumah, apa yang didapat oleh orang tua itulah yang disampaikan. Itulah. Apa ada rencana nih merubah pola-pola pengajaran orang tua dan para pendeta gitu, Pak Leo? Ada rencana nggak merubah polanya? Saya belum berpikir ke situ sih bang. Saya masih pengen tahu karena kan saya baru dapat Al-Quran juga baru 2 hari yang lalu. So. Maksudnya saya baca-baca juga saya bagaimana ada rasa takut juga sebetulnya bang. Takut kenapa? Ya karena kan saya Kristen gitu kan bang. Jadi kayak apa ya, kayak maksudnya aduh jangan sampai goyang segala macam apa gitulah. Bingung juga mau jelaskan yang di dalam hati gini kan. Makanya cuman tadi saya scroll, aduh mending saya tanya langsung bagaimana sih seperti itu. Karena saya Mungkin bisa dilengkapi Bang Juma? pengen tahu aja. Mendalam dikit lah. Sorry, tadi saya tidak mendengarkan Bang Andi. Dia udah beli Al-Quran, pelajari. Iya. Cuma dia masih Bukan ada beli bang, keraguan. dikasih. Terus Masih ada keraguan lah. Apakah dia lanjutkan atau stay di agamanya sekarang gitu? Bukan saya bukan mau lanjutkan atau stay bang, cuman ini kan yang ada di pikiran saya saja bang. Maksudnya kan saya ada Al-Quran, saya sempat baca, tapi memang saya salah baca juga karena saya baca itu dari depan. Ternyata teman saya bilang kan dari kanan toh, dari baliknya itu kan. Saya cuman baca surat pertama sudah tuh saya tutup gitu. Saya kayak aduh jangan, sudah saya tidak usah baca gitu. Udah
Kenapa Bang? Kalau Anda salah baca, salah buka, itu justru Bukan Bang. apa Bang? Bentar sedikit Bang. Justru Anda akan menemukan kebenaran di situ. Karena ketika Anda baca ketika Anda salah buka ya kan, itu justru hidayah ada di situ. Karena di situ dikatakan, katakanlah Tuhan itu Esa. Anda setuju enggak? Iya, saya ada baca Iya, begitu. enggak, saya tanya. Kan katanya Anda salah baca kebalik kan gitu. Iya. Berarti diawali dari surah Al-Ikhlas, betul? Katakanlah Tuhan itu Esa, betul? Saya baca bukan. Ya, dia baca paling terakhir Pak Dian Nas. Iya. Bukan ayatnya Bang. Apa ya? Sabar, saya lihat dulu. Iya. Dia baca penerbit. Ini bahaya dengan baca penerbit. Ya, daftar pustakanya yang dia baca. Saya baca. Oh ini Bang, yang saya baca yang semua 100% dari keuntungan. Oh ini Rasulullah bersabda ini apabila Wah, bukan itu Bang. Kan salah. Itu belum Al-Qur'an itu Bang. Iya, maksudnya saya buka dari sini toh. Iya. Jadi kan teman saya lihat, jadi dia kasih tahu bukan dari situ awalnya, dia bilang. Jadi dia bilang dari kanan. Oh, dari kanan udah pernah dibaca dari kanan. Nah, dari kanan sudah, dari pendahuluan sampai yang surat pertama Al-Fatihah. Oh gitu. Itu saja, baru langsung saya tutup. Saya tutup bukan karena takut salah baca atau apa gitu, hanya takut terpengaruh. Kayak aduh. Iya, takut terpengaruh. Jangan baca sudah. Jangan baca kayak gitu aja Bang. Aduh. Oh, itu dia. Berarti Makanya ini kayaknya Lucifernya berontak. Makanya saya langsung tanya aja gitu, pingin tahu aja bagaimana sih, soalnya kan di kepala saya kan kalau lihat kehidupan orang-orang Islam gitu, mohon maaf juga Bang ya, maksudnya kan kayak mindset saya tuh sudah kayak nggak bagus gitulah, karena ya mungkin pasti oknum juga sih. Makanya saya langsung pingin tanyakan aja langsung gimana yang lebih dalam gitu. Karena kalau secara umum kan sudah tahu lah bagaimana Islam, orang di luar Islam pun tahu Islam itu seperti apa kalau secara umum. Makanya saya mau tanyakan yang lebih agak dalam gitu Bang, supaya dapat ininya gitu. Ya, ini Itu yang yang ditanyakan Bang Leo, apakah dari syariat atau konsep ketuhanan? Atau Bukan gimana? konsep. Saya bukan konsep, bukan syariat, tapi apa ya? Kalau kayak konsep gini begitu loh, kan secara umum itu kan Bang. Islam nampak teroris, Iya. tukang Ya, secara ngebom, umum kan kan- gitu. Nah, dia secara itu umum ingin kan masuk kita sudah masuk tahu. ke dalamnya gitu loh, maksudnya itu begitu. Islam itu seperti apa yang lebih dalam gitu. Iya. Kalau kayak Hmm, Islam sholat 5 waktu ya orang Kristen pun tahu. Tiada Tuhan selain Allah pun ya saya juga tahu. Nabi Muhammad itu Nabi terakhir yang seperti itu tahu lah gitu. Maksudnya yang lebih dalam yang mungkin kebanyakan orang Kristen tidak tahu seperti apa dalamnya Islam itu gitu Bang. Oke. Ini kan Anda ingin tahu ke dalamnya terkait dengan apa yang dikabarkan oleh media, berita-berita miring tentang Islam. Itu apakah benar-benar ajaran Islam atau tidak, kan begitu. Jadi gini Bang ya, saya jawab. Di Islam itu Bang, jangankan di posisi kehidupan yang damai. Di dalam di dalam medan tempur, medan perang, itu ada aturan ketika kita berperang Bang. Salah satu contoh, dilarang merusak tempat ibadah, dilarang membunuh pendeta-pendeta atau rahib-rahib, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh wanita, dilarang membunuh orang tua,
dilarang membunuh hewan, dilarang menebang pohon. Kira-kira kalau ajaran Islam ketika perang saja seperti itu, mungkinkah di masa damai orang Islam dibolehkan ngebom? Tidak. Nah itu gini Bang, itu orang-orang yang ingin merusak Islam. Coba Anda amati, kalau betul-betul mereka ingin mengebom gereja, seharusnya pakaiannya tidak Islami Bang. Seharusnya pakaiannya ya kayak Kristen, pakai kalung salib besar-besar kalau perlu, masuk gereja, ngebom di dalam. Tetapi lihat, jangan Anda lihat, setiap ada orang yang ditangkap katanya golongan teroris, ya katanya ngebom, ternyata pakai jilbab, pakai celana cingkrang, berkopiah, berjenggot. Kira-kira kalau ada orang penampilan seperti ini mau masuk gereja, ditanya atau tidak Bang? Ditanya pastinya. Ditanya. Apakah mereka itu bodoh? Ya kan mau mengebom gereja tapi pakaiannya Islami. Masuk akal enggak sih? Enggak masuk akal Bang. Orang kalau ingin menghancurkan musuh harus kamuflase seperti musuh. Itu baru betul. Tetapi kenapa ketika mereka ingin merusak gereja, ngebom gereja, pakaiannya Islami, bahkan pakai KTP, bawa KTP Islami. Apa-apaan ini? Ini pasti ada oknum yang ingin merusak Islam supaya citra Islam itu jelek. Itu intinya. Oke, berarti Islam itu indah begitu ya. Jadi maksudnya indahnya itu indah seperti apa Bang? Islam ini agama yang sangat indah sekali. Ya. Salah satu contoh, Nabi bersabda begini, barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir yang hidup damai dengan Islam, di dalam istilah Arabnya itu kafir zimmi, kafir yang mau hidup damai dengan orang Islam. Kata Nabi, barang siapa yang menyakiti orang kafir yang hidup damai dengan orang Islam, maka dia menyakiti aku. Barang siapa menyakiti aku, dia menyakiti yang mengutus aku. Orang kafir yang tidak memiliki permusuhan terhadap Islam wajib hukumnya untuk dilindungi. Nggak boleh diganggu, baik secara lisan, ya tidak boleh disakiti secara lisan ataupun dengan perbuatan. Nggak boleh Bang, dilindungi di Islam Bang. Gimana? Apalagi? Tanya aja, tanya. Banyak sih pertanyaan. Ya. Bahkan salah satu ayat Al-Quran mengatakan membunuh satu orang itu sama saja membunuh seluruh manusia. Di Al-Maidah berapa Ustaz Talib? Monggo Ustaz Talib. Gimana Pak Deh? Membunuh satu orang sama saja membunuh seluruh manusia. 32. Al-Maidah 32 tuh. Coba dibacakan. Membunuh satu manusia yang tidak bersalah itu hukum dosanya sama saja membunuh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Bagaimana Bang? Itu aturan di dalam Islam. Kalau Kristen bagaimana Pak Ade? Kristen macam-macam. Ada Kristen yang kafir harbi, ada Kristen yang kafir zimmi. Kafir harbi itu orang-orang Kristen yang memerangi Islam, penghujat. Ada kafir-kafir zimmi yang tidak memerangi Islam, yang hidup damai. Nah, jadi tidak semua Kristen itu adalah kafir harbi, bukan. Ditengok-tengok ya, ditengok-tengok. Ini kafir apa, ini kafir apa. Jangan semua orang kafir dihajar, enggak seperti itu di Islam. Yang boleh diperangi adalah orang yang memerangi. Yang tidak memerangi nggak boleh diperangi. Itu di Islam seperti itu. Makanya Islam itu ketika melakukan peperangan itu sifatnya itu dispensif. Dia tidak akan menyerang kalau tidak diserang. Dispensif dia. Bukan dia agresif.
ya melakukan penyerangan terlebih dahulu, nggak ada cerita seperti itu. Makanya ayat-ayatnya itu, perangilah orang-orang yang memerangi kamu. Begitu. Beda kalau kita lihat di dalam perjanjian lama. Ya misalnya di kitab Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Di situ diperintahkan untuk menjajah. Apabila kamu mendekati suatu kota untuk menguasainya, maka tawarkanlah perdamaian. Ya, apabila mereka membuka pintu gerbangnya untuk menerima perdamaian, maka jadikanlah seisi kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, menjadi hamba sahayamu dan harus melakukan kerja rodi. Tetapi apabila mereka tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan melakukan perlawanan, maka bunuhlah semuanya dengan mata pedang. Ada perintah penyerangan, ada perintah menjajah di dalam kitabnya Kristen. Di Islam tidak ada perintah menjajah. Bang Leo, coba Anda baca di dalam Ulangan 20 ayat 10 sampai 15, coba dibaca, Bang. Berat Kalau nggak materinya percaya. tuh, Pak De. Berat materinya tuh dia, berat dia materinya. Mungkin abang bacakan saja kah? Sorry bang. Baca aja, Bang, nanti nggak percaya kalau saya yang baca. Enak kamu yang baca, kamu buktikan sendiri, kamu cermati baik-baik ayatnya. Ulangan 20 nomor 10 sampai 15. Coba dibaca baik-baik. Itu jelas perintah menjajah itu. Makanya Belanda di Indonesia melakukan perbudakan dan kerja rodi dari mana asalnya? Bible. Coba ayat Quran mana yang bisa dijadikan alat untuk menjajah? Ayat mana? Ayat Al-Quran mana yang bisa kita jadikan untuk memaksa orang untuk kerja rodi? Kasih saya. Di Bible, lihat. Ulangan 20 ayat 10 sampai ayat 15. Ayatnya sudah saya bacakan tadi itu. Udah ketemu Bang Leo? Bang Leo, ada Bible di situ, Bang Leo? Bang Ada Leo Bible. lagi nyari korek, nggak nemu-nemu. Mungkin Ada? saya catat. Mungkin saya Ya. catat aja bang. Nanti saya Boleh. baca. Siapa yang mau bacakan, Bang Leo? Coba dibacakan, Bang Berasi atau siapa? Bacakanlah. Kalau saya yang baca, nanti saya dikira mengada-ada. Orang lain yang baca, oh berarti cocok gitu. Coba dibacakan. Ulangan berapa, 20. Ulangan 20 ayat 10 sampai 15. Itu tentang peraturan-peraturan perang. Ulangan 20, 10, 15. Nah, Nah ini. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhanmu, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya, yang laki-laki dengan mata pedangnya. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kotamu itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri. Dan jarahan dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, boleh kau pergunakan. Demikianlah kau harus lakukan terhadap segala kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa. Mantap. Itu perintah menjajah enggak? Bang, perintah menjajah enggak itu, Bang? Kok kaget? Kaget ya? Bukan bang. Maksudnya apa ya? Atau mungkin pertanyaan saya terakhir bang.
Oh ya udah, nggak apa-apa. Silakan Bang Yo. Saya nggak mau maksa orangnya Bang. Kalau orangnya nggak ngeyel ya saya santai-santai aja. Tapi Nah, kalau soalnya kan ngeyel Bang, memang- ayat kejam-kejam memang gue kan- keluarin semua nanti. Iya. Soalnya memang kan saya mau tahu tentang Islam aja gitu Bang. Boleh. Siap. Jadi gini Bang, Anda jangan cuma cari tahu soal Islam, tapi juga belajar di kitabmu sendiri. Saya yakin Anda juga nggak baca kitabmu dengan benar. Makanya tadi saya melakukan perbandingan. Di Islam, ini cara-caranya ketika berperang. Tidak boleh begono begini-begini, ya kan? Nah di Kristen begini caranya. Nanti belum lagi saya tunjukkan misalnya di 1 Samuel 15 ayat 3 misalnya kan. Anak-anak lagi nyusu pun harus dibunuh. Nah, itu nanti aja lah, gampang itu. Sekarang apa yang mau tanyakan lagi? Ya, saya mau tanya apa pengertian dari hidayah itu apa Bang? Hidayah itu petunjuk Bang. Dari kata hudan, petunjuk. Mungkin maksudnya bisa dijelaskan bagaimana cara kerjanya begitu atau apanya gitu. Ya, silakan Ustaz Talib. Monggo. Ada guru ndak monitor kayaknya. Tapi Wah keren. Guru Monggo. Iya, baik. Hidayah itu adalah kondisi di mana orang melembutkan hatinya untuk menerima cahaya dari Islam. Cahaya Islam ini bisa dilihat dari keindahannya Islam. Aspek apa yang kemudian terindah di dalam Islam itu? Aspek yang paling terindah di Islam itu adalah tentang Tuhannya, tentang nabinya, tentang kitabnya, tentang ibadahnya, tujuan hidupnya, akhir dari perjuangan hidupnya, dan tempat di mana umat Islam itu akan kembali. Itu hal yang penting. Yang pertama, keindahan tentang sembahan. Umat Islam di atas muka bumi ini, Anda keliling ke bumi manapun, ke bagian bumi manapun, Anda tanya, siapa Tuhanmu? Mereka akan serentak mengatakan Allah. Kami bertemu dengan bule, tinggi, hidungnya mancung, putih, bersih. Ya, dengan menggunakan bahasa asing, mereka memuji kepada siapa? Allah. Mereka menggunakan bahasa asing, kami tak mengerti bahasanya. Tapi ketika sampai kepada poin sembahan, mereka menyebut Allah, Allah, Allah. Itu keindahan. Bagaimana cara kami mengenal saudara-saudara kami Muslim? Kami mereka menyebut dengan sebutan-sebutan yang mulia terhadap Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Huwallahu alladzi la ilaha illahu, alimul ghaibi wasyahada, Huwar Rahmanur Rahim. Indah sekali. Dibandingkan dengan Tuhannya agama lain dari setiap negara berbeda. Nama Tuhannya berbeda-beda. Ada God, ada Lord, ada Mesias, ada Yesus. Banyak nama Tuhannya, ada Yahweh, bla 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 dan seterusnya. Itu yang pertama. Umat Islam dimanapun berada menyembah kepada satu hakikat yang mereka sebut Allah. Anak-anak kecil berlari menuju ke masjid, ke surau, ke musola. Mereka berbondong-bondong dengan tangan imutnya dan mulutnya yang mungil, kemudian menyebut kata Allah, Allah, Allah. Mereka diajarkan untuk mengenal kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah Nabi. Keindahan yang dimiliki oleh umat Islam, mereka memiliki Nabi bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panduan hidup, yang senantiasa kemudian dimuliakan, disanjung, dipuji oleh umatnya. Ketika menyebut namanya, selalu ada pujian yang muncul setelahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Kristen atau agama di luar sana, justru yang mereka sembah dikatakan terkutuk, diludahin, ditelanjangin, digantung. Ini sesuatu yang sangat-sangat jauh dari keindahan. Lalu yang ketiga adalah kitab suci Al-Quran. Ketika saudara sampai ke Amerika sana, Anda akan menemukan umat Islam membaca Al-Quranul Karim. Misalnya di dalam surah Sa'ad,
Bismillahirrahmanirrahim. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس istakbar wa kana minal kafirin. Anda ke penghujung bumi manapun, ketika mereka membaca ayat ini, bacaannya sama, indah sekali. Orang bule membaca Quran tidak pernah berubah kaidahnya, makhraj hurufnya sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Kemana kita pergi di atas muka bumi ini, bacaan kitab suci Al-Quran, entah itu orang Afrika, entah itu orang Amerika, entah itu orang Jepang, orang Cina, membaca Al-Quran, lafaznya pasti sama. Indah Islam itu. Lalu kemudian lihat ibadahnya. Keindahan ibadah di dalam Islam, salatnya, rutinitas ritual prosesi keyakinan ibadah yang berlandaskan atas keyakinan mereka. Salat, coba Anda lihat salatnya mereka umat Islam itu. Masjid-masjid menyuarakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Umat Islam akan berbondong-bondong kemudian. Yang masuk duluan adalah tukang batu, yang masuk kedua adalah tukang cuci, yang masuk berikutnya adalah sopir angkot, muncul berikutnya yang keempat presiden. Siapa yang duluan duduk di depan tidak akan bergeser, walaupun dia hanyalah seorang sopir angkot, walaupun dia hanyalah seorang satpam. Yang terakhir datang seorang presiden, tidak bisa menggeser, tetap aja berdiri di belakang. Ini keindahan yang ada di dalam ajaran agama Islam. Umat Islam bisa salat di masjid manapun. Masjid Muhammadiyah boleh, Masjid Nahdlatul Ulama boleh, masjidnya saudara-saudara kita yang kemudian mengatasnamakan mereka salaf, yang mengatasnamakan mereka ahli sunnah wal jamaah, boleh kita salat. Indah sekali Islam itu. Lalu bagaimana dengan puasanya? Mereka umat Islam kemudian bangun di subuh hari, makan sahur bersama dengan keluarga, bunyi azan subuh, mereka berjalan beramai-ramai ke masjid. Habis itu mereka bersenda gurau, kemudian ngebuburik istilahnya, ya kan? Kemudian mereka akan merayakan Idul Fitri serentak seluruh dunia. Apalagi berhaji, indah Islam itu. Mereka bisa kemudian berziarah ke tempat-tempat bersejarah yang terkait dengan ajaran agama Islam. Indah sekali Islam itu. Lalu mereka meninggalkan dunia ini, dijamin oleh Allah masuk surga. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang salat. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ulaika humul warithun, mereka itulah yang mewarisi Al-Qur'an. Yang mewarisi, mereka itulah orang-orang yang kemudian akan mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Indah sekali Islam itu, sehingga mereka yang melakukan salat, melakukan amalan soleh, kata Allah, mereka akan disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka, kata Allah, disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ini Al-Quran. Kurang apa lagi indahnya di Islam ini? Berbicara dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan sembahannya, Tuhannya, yaitu Allah dan hanya Allah, nabinya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya yang hanyalah Al-Quran dan juga As-Sunnah,
lalu kemudian ibadahnya, lalu kemudian janji warisan surganya. Kalau ini sudah saya paparkan, keindahan-keindahan ini, kemudian Anda telaah dengan akal, Anda lembutkan hati Anda untuk menelaah ini semuanya, lantas Anda tertarik, berarti hati Anda sudah ada terbersit kemudian cahaya hidayah. Karena hanya di Islamlah kemudian wahyu, akal, pikiran manusia itu bisa satu, seiring sejalan. Dan Islam menjadikan akal sebagai konsep utama dalam memfilter semua kebenaran. Berbeda dengan agama lain, meninggalkan akal. Dalam bertuhan, mereka harus meninggalkan akal. Dalam mengimani ibadah mereka, meninggalkan akal. Kitab yang mereka anggap suci, meninggalkan akal. Tak ada akal dijadikan sebagai sandaran dalam beragama. Tapi kalau di Islam, akallah yang menjadi patokan utama dalam berislam.